yang dinamakan alergen. Oke, zat pemicu terjadinya si alergi. Alergi ini mempunyai potensi ya untuk menimbulkan reaksi sistem imun kita. Ya, sebenarnya bahan-bahan penyebabnya ini banyak ditemukan di lingkungan sekitar kita. Ya, kalau dalam bahasa dunia kedokteran, reaksi alergi itu sebenarnya alergi itu adalah bahasa awam ya. Orang awam kalau kita berbicara dengan pasien itu akan mudah bahasanya adalah alergi. Tetapi sebenarnya terminologinya dalam dunia kedokteran adalah reaksi hipersensitivitas. Ya. Reaksi sensitivitas ini adalah pajanan atau paparan berulang sebenarnya. Waktu pertama kali ketemu sama si alergen itu belum tentu menyebabkan alergi. Kenalan dulu dia. Berikutnya itu semakin terpapar, baru dia bisa menimbulkan reaksi alergi karena sudah ada mediator inflamasi ya yang bisa dilepaskan di situ. Oke. Alergen itu sendiri apa? Adalah benda asing atau benda yang dikenali tubuh sebagai benda asing yang menginduksi atau menginisiasi, memunculkan pertama kali dia yang menyebabkan reaksi alergi. Cara masuknya gimana ke dalam tubuh? Bisa melalui pernafasan. Contohnya apa? Debu. Terus apa lagi? Kalau di daerah yang banyak padang bunga atau banyak taman bunga gitu, makanya polennya, ya, atau polen yang biasanya suka dijadikan suplemen makanan sekarang, banyak kan di polen ya dalam madu. Nah, kenapa ada anak bayi ya, terutama yang di bawah 2 tahun, biasanya itu tidak ada larangan jangan kasih madu. Kira-kira kenapa? Dalam madu ada beberapa alergen. Ya, sistem imunnya belum ada tahanan terhadap si alergi, bisa menimbulkan reaksi alergi. Kenapa reaksi alergi itu kayaknya di warning banget gitu? Nanti kita lihat berbagai macam gejalanya ya. Kedua adalah pencernaan. Apa yang masuk dalam pencernaan? Makanan, ya, makanan. Contohnya apa? Susu, seafood, kacang-kacangan. Pernah dengar? Jangan-jangan ada yang alergi kacang sebenarnya, gitu kan? Kemudian ada juga yang melalui suntikan. Apa contohnya? Pernah dengar ada pasien mau cabut gigi, setelah disuntik dia pingsan atau sesak nafas? Atau kamu pernah nonton film yang ini ya, ada contoh gitu setelah suntik atau dia setelah minum obat bengkak atau sampai sesak nafas, ya suntikan anestesi biasanya. Mungkin nggak dalam kedokteran gigi kita menggunakan anestesi kan? Ya kalau mau melakukan endodontik pada gigi vital, kemudian mau melakukan ekstraksi, pembedahan minor, itu pasti menggunakan anestesi. Ya, dan kontak langsung dengan kulit, mata, dan mukosa mulut. Pernah yang pakai apa tadi, skincare? Ada yang alergi? Tuh, skincare bisa menyebabkan alergi. Ya, bahan-bahan yang terkandung dalam skincare itu pasti salah satu ada yang bisa menyebabkan alergi pada individu tersebut. Ya, rongga mulut dan alergen. Hubungannya adalah si rongga mulut ini merupakan tempat predileksi atau tempat yang sering muncul, ya, dan paling baik untuk manifestasi dari si alergi. Kenapa? Rongga mulut itu banyak pembuluh darahnya kan, ya, karena mukosa kita warnanya apa? Ya, merah atau putih ya. Nah, itu karena adanya pembuluh darah di bawah lapisan epitel. Kemudian dia sangat lentur dan apa? Sering banget terpapar kan sama bahan-bahan yang berpotensi sebagai alergen, terutama makanan. Ada makanan baru, menu baru, restoran baru, kita pasti mau coba, gitu kan? Terus apa? Mungkin ada bahan-bahan seafood yang di dalamnya atau kacang-kacangannya, ya
yang bisa menyebabkan alergi. Atau minyaknya, sebenarnya pakai minyak wijen, ya. Kosmetik, obat-obatan, dan dental material. Nah, nanti ini sangat berhubungan sekali dengan dunia kedokteran gigi. Dental material apa sih sebenarnya yang bisa memicu alergi? Bahan tumpatan, ada apa aja? Mulai dari yang dulu sering digunakan, yang sekarang udah nggak digunakan lagi. Amalgam. Sekarang dipakainya apa kebanyakan? Komposit, PIC, ya. Kemudian bahan cetak, alginat, bahan cetak yang double impression, okay? Dan bahan gigi tiruan. Apa contohnya? Polimer akrilik, satu lagi metal, ya. Okay. Terus pasta gigi. Nah, pasta gigi pasti dipakai kan setiap hari. Banyak bahan-bahan tambahan seperti bahan perasanya, bahan minnya, bahkan SLS-nya, sodium lauryl sulfat yang ada dalam pasta gigi itu bisa menyebabkan memicu reaksi alergi. Contoh kalau pasta gigi itu ada SLS-nya, bagaimana dia waktu dipakai? Berbusa. Good. Nah, kita masuk ke tipe alergi. Tipe alergi ada berapa? Ada 4. Tipe 1 adalah immediate hypersensitivity atau biasa disebut dengan anafilaktik, reaksi anafilaktik, atau kalau setelah disuntikan kemudian pasiennya sesak nafas atau mengalami gejala alergi biasanya disebut dengan shock anafilaktik. Pernah dengar? Apa yang terjadi sebenarnya pada reaksi hipersensitivitas tipe 1? Dia bisa bersifat sistemik, menyeluruh, atau secara lokal. Nah, yang di sini yang berperan adalah antibodi IgE. Kita lihat di sini ini ada mast cell, ya, ini si antibodi IgE-nya. Antigensnya ini langsung menempel dan bereaksi dengan si IgE, imunoglobulin. Ada berapa imunoglobulin? E, A, M, dan G. 4 ya. Oke, dilihat lagi. Pasti udah pernah disinggung sebenarnya mungkin di semester sebelumnya ya. Ini semester ini kalian mulai belajar manifestasi dalam rongga mulutnya nih. Maka jangan lupakan basicnya di semester sebelumnya. Oke, kemudian apa yang terjadi setelah dia berikatan dengan IgE? Keluarlah si zat-zat yang bereaksi terhadap si antibodi tersebut. Contohnya apa? Histamin, serotonin, bradikinin, dan mediator-mediator lemak lainnya. Ya, ini akan dilepaskan selama reaksi anafilaktik. Substansi yang dilepaskan ini dia berpotensi untuk merusak jaringan. Dan apa rasanya kalau misalnya pertama kali ada alergi sebelum muntah? Pusing nggak Safira? Pusing. Yang kena kontak dengan bahan tertentu atau minum obat pernah gatal-gatal? Ya, atau kamu ya intinya gatal-gatal itu adalah akibat adanya si histamin yang dikeluarkan. Oke, makanya tadi ada yang jawab, bagaimana tata laksana alerginya? Minum antihistamin supaya mengurangi gatalnya. Ya, nanti kita lihat. Lebih dari itu ada lagi yang perlu dilakukan. Contohnya adalah untuk reaksi hipersensitivitas tipe 1 ini adalah alergi obat, alergi makanan, hay fever itu adalah yang alergi polen ya. Kemudian lokal dan sistemik anafilaktik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau ada yang nggak paham langsung tanya ya. Oke, kalau nggak ada kita masuk tipe 2. Tipe 2 ini adalah cytotoxic reaction. Ngapain dia? Antibodinya bereaksi langsung dengan antigen yang menempel pada membran sel target dan mengaktifasi komplement. Di sini ada kata kuncinya adalah dia mengaktifasi komplement, ya, dan menyebabkan selnya lisis. Kalau kita lihat tadi yang bedanya dengan yang pertama, antigennya berikatan dengan IgE kan. Nah, kalau di sini antigennya gimana? Dia langsung nempel tuh ke
target selnya. Oke, baru dia di sini apa? Antibodinya terlibat IgG. Ya, kemudian IgG-nya baru akan berikatan dan mengaktifkan si komplement ini. Akibatnya apa? Selnya nanti lisis kalau dalam yang kedua. Ya. Nah, di sini antigen itu juga bisa berasal dari dalam tubuh. Jadi gimana? Sistem imun kita, IgG-nya ini mengenali benda asingnya itu ada di dalam tubuh kita sendiri. Kalau tadi kan normalnya nih ya, idealnya antigennya dari luar tubuh. Kalau dalam reaksi autoimun itu dia mengenali yang ada di dalam tubuh sendiri. Contoh misalnya, ya kita langsung aja lihat ke pemphigus vulgaris, bulos pemphigoid, atau mucous membran pemphigoid. Nah, nanti kamu akan belajar di modul ini ya mengenai itu. Itu prinsipnya adalah autoimun. Gimana dia mengenali? Yang ada epitel, aslinya dia susunan epitel paling bawah dan lapisan basal, kemudian atasnya spinosum dulu, granulosum, baru si korneum, ya. Tapi kalau di kulit korneum itu akan lebih tebal atau ada zat tanduk. Kalau di mulut nggak ada, oke? Tapi dia keratin bisa menebal. Nah, biasanya nih ikatan antar sel apa namanya? Desmos. Kalau yang ada di paling bawah antara basal, membran, pasti ada membrannya ya, namanya sel pasti dia punya membran sel. Membran sel akan berikatan dengan membran basalis dan dia pasti bersinggungan dengan jaringan ikat yang ada di bawah epitel. Nah, di situ ada zat-zatnya lagi. Contoh misalnya fibrinogen, ya di situ ada protein. Protein yang ada di antara ikatan sel itu intinya adalah alergen itu sebenarnya adalah protein. Maka protein yang ada di sel atau di membran sel pada penyakit autoimun itu yang dikenali sebagai benda asing. Akibatnya apa? Sel imun kita akan berusaha menghancurkan si antigen yang ada di membran sel tersebut atau ada di desmosom tersebut. Jadi apa? Hancur selnya, lisis gitu ya. Nah, nanti kamu akan melihat ya gambaran klinisnya di kuliah yang tentang autoimun. Oke, kemudian di sini ada RH incompatibility of a newborn. Kira-kira apa nih? Resus ya. Golongan darah ada resus positif dan resus negatif. Ya, nanti coba ya dokter nanti koreksi ya kalau saya salah, saya lupa juga ya. Ini ada dokter Adri ya, dia staf baru di IPM. Oke. Ibunya resus negatif. Ya. Kalau bayinya, janinnya itu adalah resusnya positif, ketemu nih, dia akan membentuk apa? Si resus negatif akan membentuk antibodi terhadap si resus positif. Kehamilan pertama aman biasanya. Begitu ada kehamilan lagi dengan resus positif lagi, apa yang terjadi? Penolakan imunnya, ya bisa terjadi kematian pada janinnya yang kedua yang dengan resus positif, gitu ya. Coba nanti dikali lagi, kalau takutnya saya salah. Ya, sekarang tipe 3. Tipe 3 ini imun complex reaction. Kalau dilihat di gambarnya di sini, ya tadi tipe 2 mediatornya bisa IgM, bisa IgG ya. Mana yang akut, IgM atau IgG? IgM. Ya,
itu munculnya mungkin sekitar 2 minggu lebih baru muncul si IgG, baru bereaksi, tapi dia bisa bertahan sampai beberapa bulan ke depan. Oke. Nah, di sini kalau tipe 3 kita lihat apa nih, langsung ke PMN ya, selnya polimonoklonuklear. Dia membentuk ikatan yang lebih kompleks lagi. Oke. PMN ini nantinya akan melepaskan enzim yang akan menyebabkan kerusakan pada jaringan. Pada jaringan lebih jauh lagi akan membentuk suatu organ kan, berarti bisa terjadi kerusakan pada organ tersebut. Contohnya pada sistemik lupus erythematosus. Oke, sesuatu yang bersifat kronis. Nah, itu bisa menjadi contoh ya dari reaksi tipe 3 hipersensitivitas. Oke, sekarang tipe 4. Tipe 4 ini adalah delay, yang tipe lambat. Nah, ini diawali oleh sel limfosit T dan dimediasi oleh makrofag. Kalau tadi ada imunoglobulinnya, yang ini limfosit T dengan makrofag. Makrofag ngapain tugasnya? Makan digasi, fagositosis kan ya. Nah, respon ini melibatkan interaksi antara antigen pada permukaan sel limfosit dan menghasilkan sitokin juga ya, sehingga menurunkan fungsi sel lainnya. Nah, memerlukan waktu 48 sampai 72 jam lebih atau lebih setelah kontak dengan antigen. Makanya dia disebut tipe lambat. Contohnya infeksi tuberkulosis, infeksi jamur, reaksi litinoid. Ya, ini ada summary-nya, nanti silakan dibaca. Kita masuk ke atopi. Atopi ini adalah kecenderungan genetik dalam suatu keluarga untuk terjadi hipersensitivitas pada kulit atau membran mukosa terhadap suatu bahan atau zat. Jadi singkatnya, si atopi ini adalah sebenarnya alergi tapi bersifat genetik. Ya, bisa disebut karena adanya genetik. Ya. Kalau misalnya orang tuanya ada suatu alergi tertentu atau misalnya asma deh, ada yang asma, dia punya riwayat asma, ya ada, tapi dah, ya nggak apa-apa. Jadi, nah makanya bisa orang tuanya ada yang asma tapi ya nggak ada. Jadi kemungkinan sebenarnya anaknya itu bisa alergi ya 50% atau bisa diturunkan 50%. Apalagi kalau dua-duanya punya alergi yang sama pada bahan tertentu, maka keturunannya akan lebih besar lagi peluangnya untuk alergi terhadap bahan. Oke? Ya, kita masuk ke contoh-contoh dari si alergen. Majority kalau yang paling umum adalah yang dipasarkan apa? Food ya, atau makanan. Nah, ini contohnya nih, makanan-makanan yang bisa menjadi alergen. Ini kayaknya enak-enak ya. Susu gitu kan, susu dan turunannya ya. Berarti apa? Misalnya apa? Yogurt atau keju, nah, ya, butter gitu kan. Kemudian telur, ikan terutama adalah yang laut ya. Kemudian yang ikan air tawar juga ada. Karena ada pasien saya yang alergi terhadap ikan nila, kan? Jadi tidak menutup kemungkinan ya. Karena kemudian nih seafood yang bercangkang, kepiting, udang, lobster, yang enak-enak ya ini. Oke, kemudian kacang-kacangan yang di pohon ya, maksudnya ada pohonnya nih. Almond, walnut, ikan. Ini kacang tanah kalau ini, pinat itu kacang tanah. Oke. Jadi makanan yang mengandung kacang-kacangan, contoh apa? Indonesia kan banyak tuh pakai saus kacang, kayak sate gitu kan, pecel. Nah itu hati-hati, kemungkinan besar adalah si kacangnya yang bisa menyebabkan alergi. Jadi apa? Nanti kalau ada pasien, makanya kita mesti tanya,
Dia tuh sebenarnya pola makannya bagaimana. Nanti kalau kamu belajar skill anamnesis itu akan ada dalam pertanyaan kita, ya. Soybeans, kedelai dan turunannya, tahu, tempe, susu kedelainya, gitu ya, dan gandum. Nah, gandum itu padahal sebenarnya sehat ya, tetapi ada yang alergi terhadap gluten yang ada di gandum tersebut, gandumnya. Jadi mungkin pernah lihat ada makanan atau roti yang dibuat free gluten tulisannya, labelnya dia free gluten. Ya. Nah ini yang lainnya lagi selain dari makanan, kemudian bisa juga dental material. Dental material ini akan kita pakai ya dalam dunia kedokteran gigi, terutama yang berbahan dasar logam dan juga yang berbahan dasar resin. Kalau logam apa aja nih yang bisa dipakai? Piranti apa misalnya yang pakai bahan dasar logam? Gigi tiruan. Pernah lihat nggak gigi tiruan metal? Oh iya. Ya, gigi tiruan metal. Kemudian apa lagi? Piranti ortodontik pasti pakai awalnya, tapi sekarang sudah lebih baik lagi ya, dibuat yang pakai apa? Nanti update di kuliah ortodontik, tanya sama dosennya. Boleh, nanti takutnya saya salah jawab. Oke, kemudian resin based material ini adalah contohnya akrilik. Nah, jadi gimana dong? Padahal gigi tiruan kalau nggak pakai akrilik, pakainya metal, ya. Nah itu mesti dilihat di pasien tersebut mana yang bisa digunakan. Oke. Terus berikutnya adalah agen perasa, flavoring agent. Misalnya apa? Peppermint. Ditaruh di mana? Dicampur di mana biasanya bahan perasa? Pasta gigi. Kemudian cinnamon. Cinnamon apa? Kayu manis. Di pasta gigi ada biasanya. Atau di kopi, di teh, di roti, pastry kan sering ada kan? Krispy Kreme yang cinnamon ada taburannya. Oke. Nah itu bisa memicu adanya reaksi alergi. Kemudian nah ini nih yang kadang nggak disadari, bahan pengawet yang ada di dalam makanan. Selain yang ada dalam makanan, bahan pengawet yang ada di dalam apa lagi biasanya? Kosmetik. Karena lihat ada paraben gitu di dalam, nanti perhatikan. Biasanya lotion gitu ya, ada parabennya atau tidak gitu. Ada pewanginya nggak sih? Fragrance-nya yang ada di situ. Terus yang paling sering kita temukan pasien di klinik itu adalah lip balm, lip gloss dan lipstick. Ya. Gimana mekanismenya si alergi ini? Tadi apa? Di awal adalah kata kuncinya adalah pajangan berulang. Jadi dia harus ada beberapa kali dulu exposure kena dengan si alergennya. Pertama namanya apa? Waktu baru pertama kali masuk atau pertama kali kontak itu adalah tahap sensitisasi. Ini bisa masuk melalui kontak, inhalasi, suntikan dan pencernaan ya. Jadi dari awal kita sudah bahas. Kemudian berikutnya baru berlanjut menjadi reaksi alergi. Jika udah kedua kalinya atau ketiga kalinya, karena apa? Dalam tahap pertama ini baru kenalan, dia baru bentuk antibodi sedikit nih, belum banyak kan. Kedua kali baru dalam jumlah lebih besar lagi si antibodinya dan bisa menyebabkan reaksi. Sama dengan apa? Mekanisme kalau kita suntik atau vaksinasi, nggak hanya satu kali kan? Waktu COVID berapa kali? 2 kali minimal, baru ada booster. Sama, tahap 1 suntik adalah dia sensitisasi dulu. Tahap kedua baru cukup antibodi kita. Ya, oke ini kurang lebih sama tadi.
klik aja. Kita masuk ke gambaran klinis. Gejala dasarnya dulu ya, nanti baru masuk ke nama penyakit. Tadi apa? Histamin ya, histamin tadi keluarkan setelah kontak berikatan dengan si antigen, histamin dikeluarkan. Saat histamin dikeluarkan apa yang terjadi? Permedialitas kapiler itu meningkat, pembuluh membran darahnya permeabilitasnya jadi meningkat sehingga bisa terjadi hiperemia pada kulit dan selaput lendir ya, selaput lendir. Pernah mengalami ketika kamu alergi debu atau alergi dingin, bersin-bersin terus agak meler, rinitis. Nah, itu reaksi. Ya, selaput lendirnya memproduksi lendir kan, hipersekresi atau kok rasanya tenggorokannya habis makan gorengan entah minyaknya udah dipakai berapa kali gitu, terus kok nggak enak ya, batuk, agak kayak ada berdahak sedikit. Ya, kemudian udan ini banyak cairan yang keluar dari kapiler masuk ke jaringannya sehingga menyebabkan angioedema. Dan yang paling dikhawatirkan adalah bisa sampai terjadi kejang atau polos. Bahaya nggak? Lagi berikutnya lekotrin. Lekotrin ini bisa menyebabkan penyempitan jalan nafas dan pembengkakan. Apa yang dikhawatirkan pada pasien misalnya? Sesak nafas. Ya. Nah, kalau urtikaria mungkin ini paling sering nih. Yang paling sering ditemui adalah ketika kita alergi, gatal-gatal merah, itu namanya urtikaria. Yang dua di atas ini adalah simptom yang akut ya. Nah, ini ada yang ke bawah makin ke sini, bisa semuanya ini lebih berat lagi berarti systemic manifestation-nya. Oke. Kalau pada intraoral, gimana tahap reaksi alerginya? Pada saat ringan tadi terjadi hiperemia, ya kan? Kemudian apa? Sekresi saliva meningkat. Itu pertama. Kedua, masuk tahap sedang, ada pembengkakan pada bibir, kemudian pembentukan vesikel atau gula. Jadi banget ya, deskripsi resi, ada jenis resi, ada vesikel, ada gula. Nah, itu kamu pegang, kunci itu kamu ingat-ingat dulu, karena berikut-berikutnya semua penyakitnya akan langsung pakai bahasa tentang deskripsi resi itu. Dan itu adalah kunci kita bisa mendiagnosis. Oke? Tahap lebih berat lagi, ingatin aja, setelah dia ada vesikel atau gula, pasti pecah. Pecah akan jadi erosi atau ulcerasi. Itu udah tahap perjalanannya seperti itu. Mulai mengering, mulai penyembuhan dia ada terbentuk krusta. Di rongga mulut di dalam bisa ada krusta? Nggak bisa, ya. Jadi mungkin di ekstra oral yang terlihat krusta. Oke. Ya. Ini yang kurang lebih sebenarnya ada lagi yang lain, tapi untuk tahap S1 kita ajarkan yang ini. Stomatitis venenata, stomatitis medicamentosa, angioedema, oral lichenoid reaction, dan erythema multiforme. Ini alerginya ya, tipe 4, angioedema yang tipe 1, yang lainnya tipe 4. Okay. Tadi dalam pertanyaan di Mentimeter, manifestasi oral akibat alergi ini keluar ya, angioedema, ada banyak yang menjawab angioedema. Kita masuk ke stomatitis venenata. Nama lainnya adalah stomatitis kontak atau allergic contact stomatitis. Kalau dia terjadi di kulit, biasa namanya dermatitis kontak. Okay. Kalau dia terjadi di daerah kulit perioral, itu bisa masuk ke dermatitis perioral atau dermatitis kontak. Okay. Ya, pasti etiologinya adalah kontak langsung dengan mukosa mulut, ya, atau kontak langsung mukosa mulut dengan si alergennya. Contohnya apa? Mungkin yang bisa menjadi alergen yang berkontak langsung dalam rongga mulut.
pasta gigi, mouthwash, ya SLS ya yang dalam pasta gigi tersebut. Nah ini kalau ditanya nanti ya, etiologinya itu adalah reaksi hipersensitivitas tipe 4 ini, atau dia kontak langsung alergen dengan glukosamin. Faktor predisposisi atau faktor pemicunya bisa banyak, bisa makanan, kan? Kemudian yang ada dalam makanan itu ada apa lagi? Ada bahan-bahan tambahannya kan? Kemudian nih bahan tambahan dalam pasta gigi, kemudian dalam mouthwash, topical anestesi. Sering ya kita pakai topical anestesi itu yang dioles dulu PKI dengan stroberinya kah, dan rasa-rasa biasanya kalau supaya nggak sakit ketika memasukkan anestesi jarum suntiknya, biasanya diolesin dulu tuh dengan topical anestesi. Ya nanti di klinik akan berbeda seperti itu, apalagi waktu menangani pasien itu sabar-sabar. Tapi mungkin yang suka anak-anak bisa, ya. Yang nggak suka harus bisa juga menangani. Ya, kemudian restoratif material, akrilik material pada gigi tiruan, bahan cetaknya, bahkan pada glove-nya, pada sarung tangannya. Ya, ada beberapa ternyata yang dokter gigi pun sebenarnya yang dia alergi dengan glove yang lateksnya atau yang ada powdernya gitu biasanya. Ya, tapi sekarang udah lebih baik ya dokter Andri ya, ada banyak bahan yang diciptakan non powder gitu, jadi dia bisa mengurangi alergi. Oke. Atau si rubber dam-nya, sudah tahu ya rubber dam? Oke, sip. Gambaran klinisnya apa? Tadi ada hiperemia kan awal-awal. Hiperemia pasti bisa ada sensasi terbakar, ya. Kalinya jangan susah ya. Tadi ada gejala awal, reaksinya apa? Gambaran klinisnya hiperemia, sensasi terbakar, glukosanya warnanya kemerahan. Terus bisa ada odemnya, bisa nggak ada, ya kan tergantung dari tahapannya tadi. Terus ada vesikel, ada erosi seperti afte atau seperti stomatitis aftosa, ya. Ada rasa gatal, perih, dan bisa sampai nekrosis jaringannya. Gimana kita membedakan dengan stomatitis aftosa yang biasa? Kalau gambaran klinisnya mirip-mirip. Jadi kalau untuk menentukan suatu diagnosis, tadi kan nggak hanya dari gambaran klinis, ada apa dulu sebelum gambaran klinis? Ada anamnesis, ya, di anamnesis makanya nggak boleh terskip tuh nanti. Ada pertanyaan yang harus. Kalau nggak kita nggak tahu misterinya. Gambaran klinis bisa mirip-mirip. Ya, kita lihat di sini contoh nih. Apa merah-merah sampai ya ada ulcer, kemudian merah. Nah ini seperti mengelupas kulitnya, mukosanya sampai ada merah atau ulcerasi. Di sini ada ulcerasinya. Ya, yang ini ternyata karena komposit, resin komposit. Dipakai nggak? Resin komposit kan kita pakai buat gigi anterior kan pasti ya, mungkin dikasih amalgam gitu kan. Terus ternyata dia alergi terhadap si kompositnya. Kayak ini cinnamon, mungkin alergi terhadap makanan yang mengandung cinnamon ataupun pasta gigi atau mouthwash. Kita lihat kalau bisa menyeluruh seperti ini berarti kan dia berkontak dengan hampir seluruh rongga mulut. Oke? Ya. Stomatitis congenita, ada pertanyaan nggak? Bisa dibedakan nggak gambarannya? Bisa kemerahan, bisa ada ulcerasi ya. Vesikel kita nggak akan ketemu dalam rongga mulut, dia pasti pecah. Lihat ya, dia pasti pecah akan jadi erosi atau ulcerasi. Tidak ada pecah dalam rongga mulut. Kalau di ekstraoral bisa terjadi, kalau berkontak bisa. Ekstraoral dia akan lebih luas lagi range-nya, dari vesikel, erosi sampai kusta. Itu kan, ya. Oke, jangan bingung ya. Kalau bingung nanya. Oke, masuk ke stomatitis medikamentosa. Stomatitis medikamentosa, faktor predisposisinya adalah obat-obatan. Gampang ya, dari namanya tuh kayaknya bisa nebak-nebak kali ini, medikamentosa. Bedanya apa? Obat-obatannya diberikan secara sistemik, berarti
tapi harus masuk melalui sistem pencernaan. Oke, ini contoh obat-obatan yang bisa menyebabkan reaksi alergi, ya, dan sudah pernah dilaporkan, ada laporan kasusnya. Kalau barbiturate mungkin kita nggak pakai dalam kedokteran gigi ya, kecuali mau ada bedah umum yang aktif dengan anestesi umum ya, mungkin di OKA, nah itu mungkin pakai ini. Sulfonamid mungkin sering pernah diare kalau ke dokter dikasih antibiotik biasanya adalah golongan sulfonamid. Oke. Antibiotik penisilin dipakai nggak? Enggak kan ya, golongan amoxicillin. Oke. Phenolphthalein ini jarang dipakai di kedokteran gigi. Antidepresan mungkin ada untuk facial pain. Antikonvulsan juga ada untuk anti kejang. Antipiretik, penurun demam, paracetamol, acetaminophen, itu ada yang laporan kasusnya yang ada. Antikonvulsan contohnya misalnya carbamazepine, kemudian obat-obatan yang dipakai untuk apa? Kejang apa? Penyakit apa? Epilepsi, ya, itu adalah pakai antikonvulsan. Gambaran klinisnya kurang lebih sama yang somatikis. Jadi kita tahunya dari mana? Anamnesis. Kuncinya di anamnesis. Kemerahan diffuse, purpura, bisa vesikel, gula, erosi, bervariasi ya dari ringan sampai berat. Nah, lesinya ini dapat timbul selama atau segera setelah pemberian obat. Dan dia bisa berkurang kalau terpapar lagi dengan obat yang mengandung bahan yang menjadi alergennya. Oke, dan setiap bagian mukosa mulut itu bisa kena. Jadi bisa di mana aja munculnya. Oke, ini contoh ada suatu tes report ya. Jangan diperhatikan ini OH-nya buruk sekali pasien ini karena dia memilih pinang sehingga dan memang OH-nya buruk. Kalau dilihat di sini apa? Dia ada ulcerasi ya. Ulcerasi bahkan sampai ada titik perdarahan saking agak dalamnya ya. Dan pada lidahnya juga ada ulcerasi. Ini apa? Lapisan keputihan pada lidah. Sudah memberikan tendensis bisa. Lagi karena OH buruk. Kotetan. Good. Ya. Oke. Jadi kurang lebih ini kalau misalnya kita persingkat ya, perbedaannya ini obat sistemik, kalau medikamentosa, kalau yang ternyata yang sifatnya topikal, ya dia harus berkontak langsung. Nah di sini ada mengenai diagnosisnya. Untuk menegakkan suatu diagnosis, kalau kita mencurigai dia karena minum obat-obatan tertentu, dihentikan obat-obatan. Ya. Lalu gimana dok kalau sebenarnya masih butuh gitu? Gak apa-apa, hentikan dulu daripada reaksi alerginya lebih mengancam nyawa apa yang misalnya nih dua-duanya sih ya, kalau dia diare terus sampai dehidrasi itu juga mengancam nyawa. Tapi reaksi alergi kalau sampai parah pun mengancam nyawa juga gitu ya. Jadi biasanya kalau ada yang berat seperti ini, mungkin dia nggak akan datang lagi ke rawat jalan kita, dia pasti udah ke UGD. Ya. Oke. Pernah dengar PES? Belum pernah? Jadi kita bahas. Angioedema. Berikutnya adalah angioedema. Nah, angioedema ini bisa karena alergi, terutama juga karena drug ya. Biasanya obat-obatan menyebabkan angioedema. Bisa juga karena idiopatik atau hereditary. Ini yang agak sulit sebenarnya didiagnosis ya, karena dia perlu pemeriksaan tambahan. Oke. Angioedema epidemiologinya dia lebih banyak pada perempuan daripada laki-laki. Faktor pencetusnya bisa karena makanan, obat-obatan, stres ya, emosional stres dan juga infeksi. Yang sangat berbahaya jika dia mengenai jalan nafas. Oke, pasiennya bisa sesak bisa meninggal nggak? Bisa meninggal. Ya, gambaran klinisnya dia reaksi tipe
terjadi 5-30 menit ya, dan bisa menetap sampai 24 jam atau beberapa hari. Itu khasnya si angioedema. Kemudian pada mukosa atau kulit tidak sakit, tidak gatal. Perbedaannya dengan yang tadi, dia adalah apa? Permukaannya itu licin, nggak ada lesinya, nggak ada krustanya, nggak ada erosinya. Ya, perhatikan nih kata kuncinya. Nanti kalau di soal ujian lihat ceritanya di situ ya, sama ciri-ciri lesinya. Dia licin, tidak ada krusta, bentuk pembengkakannya bisa tidak beraturan, kulit yang terlibat menjadi pucat atau sedikit kemerahan, bisa muncul di bibir, lidah, dan sekeliling mata. Oke. Ya, ini contohnya angioedema. Nggak ada lesi erosi ya, seperti medikamentosa atau fibromyalgia. Dia licin aja, bengkak. Oke, ini kalau pada kulit sekitar bibir, kemerahan, dan ini angioedema di sini. Nah, yang hereditary, dia penyebabnya adalah defisiensi dari inhibitor C1 esterase. Jadi harus ada pemeriksaan enzimnya. Ada nggak sih defisiensi dari si enzim C1 esterase ini? Nah, ini nggak semua laboratorium punya. Itu agak sulitnya di sini mendiagnosisnya lebih seperti itu. Atau paling tidak kita tahu historinya, keluarganya ada nggak sih yang sering bengkak seperti ini juga, kan? Nah, itu bisa diketahui dari anamnesis. Oke, faktor predisposisi bisa dari tindakan kedokteran gigi yang memicu trauma dan stres. Contohnya apa? Sadar gak sadar kadang-kadang tindakan kedokteran gigi kita bisa memicu pasiennya stres. Apa misalnya? Cabut gigi nggak keluar-keluar gitu kan? Terus apa? Endo misalnya, baru pertama kali nih nanti endo gitu kan? Pasti mungkin lama gitu. Scaling ya, scaling itu juga kalau kalkulusnya banyak itu pasti lama mengerjakannya. Triknya apa? Kalau kayaknya lama banget nih, bisa menyebabkan pasien yang kelelahan, dibagi appointment-nya, jangan dalam satu appointment kamu selesaikan semua. Misalnya tahan atas dulu, besok 2 hari lagi, datang lagi tahan bawah. Ya, dibagi beberapa kali. Itu bisa untuk mengatur supaya si pasiennya tidak kelelahan, ya, tidak stres. Oke, bagaimana kita mendiagnosis? Pasti selalu ada anamnesis. Jangan lupakan, walaupun kamu udah lihat itu datang bibirnya bengkak gitu, udah tahu nih kayaknya angioedema, tapi jangan skip anamnesisnya. Lakukan tetap anamnesis karena kita juga harus tahu ya latar belakang apa yang menyebabkan. Ada faktor sistemik enggak yang terlibat, ada faktor family history enggak yang terlibat. Oke? Baru lihat kemudian periksa gambaran klinisnya secara menyeluruh. Kalau perlu kita lakukan pemeriksaan penunjang. Kalau belum yakin ya, nah, nanti di dalam anamnesis kamu akan belajar mengenai perjalanan penyakit, kemudian penyakit sistemiknya, kesehatan gigi dan mulut, sosial dan keluarga. Gambaran klinis kita lihat ekstraoral dan intraoral. Pemeriksaan penunjangnya bisa ada PET test, prick test, kadar serum C1, C2 esterase dan kadar IgE. Ya, ini bisa diperiksa dengan kadar IgE dan kadar serum ini dengan pemeriksaan darah. Ya, kalau PET test dan prick test bisa dilakukan di biasanya spesialis penyakit kulit ya, dermatovenerologi. Kita bisa refer ke mereka atau ke memang rumah sakit yang ada menerima pelayanan untuk PET test dan prick test. Oke, ini kita contoh nih, PET test nih seperti ini nih. Ya, jadi nanti kamu boleh Google, YouTube-nya banyak, kamu lihat si PET test itu seperti apa. Ini contohnya ya, misalnya dia ini nggak rapi banget ini yang ini lebih rapi, dan dia ada kalau yang ini dia tulisin tuh nama alergennya, dia taruh di situ ya, nama alergennya apa. Kalau yang ini tipe yang dot-dot seperti ini biasanya dia kasih nomor 1, 2, 3, 4 ya. Nomor 1 itu ada apa, ada listnya. Nomor 1 itu alergennya apa, 2 apa. Terus gimana cara menilainya? Kalau 0, dia tidak ada reaksi apa-apa, normal. Contoh misalnya
ini nih, ya kan nggak ada kemerahan. Plus 1 hanya ada eritema aja, kemerahan aja. Plus 2 ada eritema plus papul. Papul itu apa? Menonjol ya, dia menonjol lebih tinggi. Beda sama makul. Kalau makul kan beda warna tapi dia rata. Papul dia lebih menonjol. Plus 3 eritema, papul, dan vesikel. Ditambah lagi udah ada vesikel, udah ada lentingan yang ada airnya. Plus 4 udah ada edemnya atau udem, dampaknya lebih besar lagi dan ada vesikel. Nah, kalau skin test yang pre-test itu biasanya hanya menguji untuk satu alergen saja. Contoh misalnya udah ada obat yang dicurigai gitu ya, jadi bisa disuntikan si obatnya aja nih contohnya. Kalau yang ini kita nggak tahu nih, jadi semuanya yang kemungkinan bisa menyebabkan itu dilakukan uji. Oke? Jadi kalau yang skin test dia disuntikan di sini, nanti lihat ada penilaiannya sama ya, ada eritema enggak, ada papulnya enggak gitu. Exactly sama kayak ini tadi gambaran jenis air itu seperti apa. Ya, ini adalah pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan. Oke, sedikit lagi kita masuk ke eritema multiform. Eritema multiform ini kebelakangan ini makin sering terjadi ya, apalagi dalam rumah sakit yang mungkin dokter Aziz katakan mungkin sehari seminggu itu berapa banyak pasien eritema multiform yang kita temui. Biasanya dia menyerang orang dewasa muda dan biasanya sehat ya, bukan yang imunokompromis gitu. Usia 20 sampai 40 tahun dan 20% ini bisa terjadi pada anak-anak, laki-laki lebih baik daripada perempuan. Tapi nggak menutup kemungkinan ya bahwa ini juga perempuan mungkin bisa bergeser nanti. Dalam predileksi mukosa buka itu kurang lebih 72%, terminal border 72%. Jadi kamu ingat-ingat saja kalau eritema multiform ini berarti punya manifestasi di intraoral dan di ekstraoral karena terminal bordernya juga berpredileksi. Oke, etiologi tetap hipersensitivitas tipe 4. Predisposisinya bisa karena virus dan karena obat-obatan. Jadi obat-obatan, pasien demam dia beli obat di warung, dia minum obatnya gitu kan, kemudian bengkak-bengkak bibirnya atau ada vesikel gula. Kalau pecah jadi erosi, kemudian kalau krustanya warnanya gimana? Kalau vesikel krustanya warnanya kuning kecoklatan. Karena isinya apa? Ada darahnya nggak kalau vesikel? Nggak ada. Kalau gula dia bercampur dengan darah kan isinya cairannya itu. Maka kalau dia pecah udah pasti kerusakan epitelnya lebih dalam, erosinya lebih dalam, menyembuh krustanya warnanya. Kalau bercampur dengan darah, kamu pernah luka di kulit? Coklat hitam ya, atau ada merah hitam. Ya itu bedanya. Oke. Lihat di ekstraoralnya, di terminal bordernya ada kusta warnanya merah kehitaman. Ya. Intraoral ya begini hasilnya. Erosinya lebih luas ya, karena dia asalnya dari, kalau dia vesikel berarti kecil kan, kalau dia gula bisa seluas ini. Kan gula itu besar ya, dan dia lebih dalam. Dia punya atap. Gula itu kayak kamu bisa lihat kembali di deskripsi lesi, lihat penampangnya. Gula itu dia dari dalam itu sampai lapisan basal itu keangkat ke atas. Kalau dia pecah, kan kayak ada atapnya, kayak ada selaput di atas si erosinya. Itu yang kalau dalam textbook atau jurnal itu dibilangnya sloughing ulcer. Ya. Kayak Somatostatin santosa ini? Enggak ya. Dia mirip sama lesi-lesi dari penyakit autoimun. Pemphigus vulgaris, mucus membranosus, dia asalnya dari gula kebanyakan. Ya, jadi mostly dia lesinya ulceratif
biasa fosa kan bulat, ada polimerahnya gitu ya. Kalau ini bisa hancur, nggak beraturan seperti ini. Pasiennya sulit makan nggak sih? Sulit makan, maka biasanya dirawat inap kalau yang sudah parah ya. Terus jangan lupa ada lesi ekstraoral. Tapi lesi ekstraoral ini tidak melulu selalu muncul ketika ada lesi intraoral. Ya, lesi ekstraoralnya seperti ini. Lingkaran konsentrik bisa dilihat, dibayangkan ini seperti apa. Ini ada tengah-tengah seperti ini, kemudian bulat lagi, agak pucat, kemudian tebal lagi. Sering dibilang lesi target. Target dari apa nih yang sering kayak gini, lingkaran konsentrik itu? Pernah lihat main jarak panahan? Itu analoginya supaya kamu mudah ingatnya. Oke. Ini adalah lesi target atau iris lesion. Iris lesion. Mata iris kamu lihat ada bulat, luarnya ada agak pucat, hitam ya. Dia dianalogikan seperti itu supaya mudah. Ya, ini jenis erythema multiformnya ya. Contohnya ini tidak terlalu parah sebenarnya nih. Dan kalau di ini juga makula, pakula, ya ada beberapa nanti yang lesi target. Jadi dia banyak. Kalau minor dia melibatkan satu mukosa dan lesi target pada kulit, bisa ya, ada juga lesi targetnya. Kalau mayor dia melibatkan satu atau dua membran mukosa dan keterlibatan kulitnya bervariasi. Ya, lebih banyak artinya lebih luas lagi daerah yang terlibat itu adalah yang tipe mayor. Stevens-Johnson syndrome ini disebut juga dengan si erythema multiforme tipe mayor. Ya, jadi dia bisa disebut juga sindroma Stevens-Johnson dengan lesi kulit yang lebih ekstensif ya, dan bisa melibatkan organ dasar. Ini secara sistem. Bahaya nggak Stevens-Johnson syndrome ini? Bahaya. Dulu pernah ada kasus, saya pun masih di preklinik, masih sekitar tahun 2000-an, mungkin kamu belum masuk. Akhirnya tahun berapa? 2004. Oh oke, berakhir berarti. Tapi mungkin ya belum. Ya. Itu ada satu kasus anak sebenarnya anak dia diberikan antibiotik ya, dan ternyata Stevens-Johnson dan meninggal pasiennya. Dan itu jadi suatu kasus yang kayak besar itu, ya. Jadi sebegitu bahayanya alergi itu kalau kita tidak tahu. Ya, ini lebih parah lagi dari sindroma Stevens-Johnson, namanya adalah toxic epidermolysis necrosis. Jadi ini adalah paling berat. Lesi target atau necrosisnya itu luas pada epidermis, pada seluruh. Dan di sini ini SJS segini kira-kira kurang dari 10% keterlibatan tubuhnya, ya. Ini yang merah-merah ini adalah epidermis atau kulit yang terlepas. Kayak orang melepuh tahu kalau luka bakar dia terlepas kulitnya karena gula kan, lepas dia terlepas. Ya, makin banyak merahnya makin luas. Sakit nggak? Sakit kan? Dan apa? Kalau ada kulit yang terlepas atau mukosa yang terlepas, pasti infeksi akan mudah melekat di situ. Ya, dan itu bisa mengancam keselamatan pasien. Ya, biasanya kalau SJS ini dia akan ada di rumah sakit, udah pasti masuk di rawat inap. Oke? Nah, ketika di rawat inap, biasanya kan BPJP ya, dokter penanggung jawab pasien. Kamu harus tahu ya. BPJP-nya itu biasanya misalnya dari penyakit kulit atau dari penyakit dalam. Tetapi bagian intraoral ini siapa yang ngurusin? Dokter giginya. Kalau di situ nggak ada spesialis penyakit mulutnya, dokter gigi GP-nya yang tahu. Jadi kamu perlu tahu. Rencana perawatan tetap ya sesuai dengan sistematika. Ketahui dulu etiologi atau tipe reaksi alerginya tipe berapa. Kemudian faktor predisposisinya apa? Apakah dari makanan, dari obat-obatan, atau dari trauma? Perawatan simptomatis, tahu ya, hilangkan simptomnya, kasih complication, plus yang ada
antiinflamasinya, boleh topikal atau sistemik. Biasanya kalau yang parah gitu misalnya udah dikasih sama si dokter penyakit dalamnya gitu kan untuk si sistemik steroidnya. Tapi topikal untuk di dalam rongga mulut dan membersihkan oral hygiene itu adalah tugas dari dokter giginya. Dia nggak akan mau tuh masuk pusing mulut pasien atau apa, itu kan tugas dokter. Oke. Perawatan prostatif, ya tata utamanya kita harus hentikan. Alergennya apa harus dihentikan dulu. Entah obatnya, entah kontaknya, tadi misalnya alergi karena lipstik, ya jangan pakai lagi yang itu. Ya, kita lihat bahannya seperti apa. Terus lihat dulu, kalau dia tadi IgE kayaknya adalah karena makanan yang tipe cepat gitu ya, kasih antihistamin plus antiinflamasi broad spektrumnya boleh dikombinasikan dengan kortikosteroid. Ya. Intinya adalah obat anti alergi. Kalau tadi kita mau tadi saya bahas satu mengenai virus. Kira-kira virus apa? Virus apa sih yang kamu udah manifestasi karena virus sudah kan? Manifestasi karena virus sudah dibahas? Sudah. Virus apa yang udah dipelajari? HSV ya. Nah, HSV ini ternyata dia kenapa? Dia laten kan? Kalau pasien dia laten, dia bisa memicu tadi adanya reaksi alergi dan menyebabkan munculnya erythema multiforme. Namanya adalah herpes associated erythema multiforme atau HAM. Ya, kalau kamu mencari di jurnal atau di Facebook, herpes associated erythema multiforme. Nah, kalau memang gimana kita tahunya bahwa predisposisinya adalah herpes virus? Dulu pernah ada demam, demam bisa ada, bisa tidak. Terus kemudian berkali-kali kan munculnya, walaupun dalam anamnesis tuh nggak ada obat-obatan yang dibeli gitu kan. Terus setiap kali dia kelelahan gitu, ada faktor khusus seperti itu, dia bisa muncul erythema multiforme-nya. Dan satu lagi apa, pemeriksaan penunjang yang bisa membantu kita tes serologi. Serologinya apa kira-kira? Kalau serologi pasti berhubungan sama imunoglobulin nih. Tadi imunoglobulin apa yang terlibat di dalam reaksi hipersensitivitas? IgG dan IgM. Maka dicek lah IgG dan IgM-nya. Anti HSV 1. Ya. 2 boleh nggak? Boleh juga. Banyak juga loh HSV 2 yang menyebabkan manifestasi dalam rongga mulut, walaupun secara teori HSV 2 adalah pinggang bawah kan manifestasinya. Jadi kalau memang ditemukan anti HSV-nya IgG atau IgM-nya reaktif, kita bisa berikan antivirus. Oke? Dan harus bekerja sama ya dengan spesialis kulit, mata, atau penyakit dalam untuk manifestasi yang melibatkan daerah lainnya. Oke? Rujukan ya, ini bekerja sama ini adalah maksudnya adalah rujukan. Rujukan dari dibahas ya di awal-awal ya. Oke, ya ini masuk dalam perawatan prostatif ya kalau rujukan. Ya, perawatan suportif tetap harus dilakukan dan tidak dengan perhatikan makanannya gitu kan. Kalau orang yang sarapan banyak sekali itu gimana sih kita menasihatkan untuk makanannya? Dia tetap harus makan kan makanan yang tinggi kalori dan tinggi protein ya, yang lembut, jangan yang keras atau teksturnya bisa menyebabkan trauma lebih lanjut. Terus istirahat yang cukup, antiseptik mouthwash. Antiseptik mouthwash ini kita berikan dalam bentuk kumur ya. Kalau dia tidak bisa berkumur, sakit banget, ada yang untuk dikompres. Jadi bisa celupkan ke antiseptiknya, kompreskan ke mulut. Untuk apa? Antiseptik ini dipakai untuk menghilangkan kalau ada superimpose bakteri yang menempel pada lukanya, dan sehingga nanti ketika kita berikan obat yang dituju yang topikalnya, itu dia lebih mudah penetrasinya. Karena kalau ada bakteri yang dia membentuk biofilm
dan lihat OH-nya pasien juga. Dan satu lagi yang paling penting juga adalah komunikasi, instruksi, dan edukasi. Ini kadang yang susah loh. Pasien tuh tahu sebenarnya lipstiknya itu kalau dia pakai suka bikin pecah-pecah, kering. Tapi ini bagus dok, gitu kan. Jadi dia mau tetap pakai. Nah, belajar komunikasi, meyakinkan si pasien bahwa dia harus menuruti anjuran kita itu adalah penting. Kamu akan harus menuruti. Ya. Kadang-kadang kita aja masih susah gitu ya. Pasien tuh ada yang percaya sama dokternya, ada yang ngeyel. Nah, susah kan yang ngeyel-ngeyel itu, ya. Oke, Pak. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas?